sistem neurologi sistem apa pemeriksaan fisik 12 saraf kranial, pemeriksaan fisik kesadaran, kemudian rangsang meningeal ya, sama satu lagi koordinasi. Nah terus ada tambahan dari sistem muskulo ROM ya. Jadi jadi nggak ada prosedur tindakan kalau di neuro ya, kecuali nanti di muskulo. Nah 12 saraf krania ini ataupun GCS kalian harus hafalin ya, poin kayak GCS misalnya nilai 1 mata apa sampai 4 gitu ya, harus hafal. Kemudian saraf kranial juga harus hafal nama sarafnya ya. Cobalah mulai jangan pakai istilah medis gitu, supaya kalian terbiasa nanti pada saat di klinik gitu. Jadi boleh misalnya ini artinya nervus 1 olfaktorius, artinya penghidu atau penciuman, harus tahu artinya, tapi ditulisnya adalah dengan menggunakan istilah medis supaya nanti nggak sulit lagi kalian baca rekam medis pasien gitu. Karena biasanya dokter nulisnya pakai bahasa istilah medis ya. Coba sebelum kita ke pemeriksaan, kita ini dulu hafalannya untuk 12 saraf kranial. Saraf 1 apa? Olfaktorius, optikus, oculomotorius, trochlearis, trigeminus, abdusen, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeal, vagus, aksesorius, hipoglossus. Udah apa ya? W100. Jadi nanti di nervus 1 kita akan melakukan pemeriksaan olfaktorius atau penghidu atau penciuman ya. Di sini hanya pemeriksaan yang berkenaan dengan saraf sensoris. Yang kedua optikus ya, tadi ada dua atau bisa dibilang 3 pemeriksaan untuk optikus. Satu adalah pemeriksaan visual, visus dulu ya, dari mulai visus atau ketajaman penglihatan. Jadi kalian harus tahu visus itu ya, memeriksa ketajaman penglihatan supaya nanti kalau udah tahu artinya kan, oh ya caranya dengan apa gitu ya. Yang kedua adalah lapang pandang. Nah yang ketiga ini refleks cahaya. Sebenarnya kalau di modul itu dimasukkan ke nervus 3. Refleks cahaya itu sebenarnya melibatkan saraf sensoris dan motoris. Sensoris yaitu pada saat menerima cahaya ya dari penlight ke retina, dari retina dihantarkan ke otak. Itu yang membawa adalah saraf sensoris. Dari otak ke otot di pupil ya, sehingga menjadi midriasis atau miosis, itu dilakukan oleh saraf motorik. Makanya di sana dimasukinnya karena mungkin melihat mengecil membesarnya pupil, makanya dimasukin ke saraf ketiga gitu ya. Tapi nggak salah juga kalau masuk ke saraf kedua. Nah jadi di saraf ketiga, 4, 6. Nah kedua itu berarti masih sensorik ya, pemeriksaan saraf sensoris, nggak ada motoriknya. Di 3, 4, 6 adalah ada pemeriksaan motorik dan sensorik. Motorik adalah pemeriksaan gerakan bola mata, kemudian kelopak mata, yaitu motorik. Jadi otot yang kita periksa. Dan yang ketiga tadi refleks cahaya ya, refleks cahaya juga otot, tapi ada sensoriknya juga gitu ya. Kemudian yang benar-benar sensorik adalah refleks apalagi di 3, 4, 6. Kornea ya. Kornea di 3, 4, 6 apa di 5? 5 ya. Kornea. Berarti ya kan? Refleks kornea di mana? Di sana kalau di modul. 5 trigeminus, Bu. Di 5 ya, di trigeminus. Oh, berarti cuma kelopak mata,
gerakan bola mata dan refleks cahaya, ya refleks pupil kalau yang di sini. Kemudian trigeminus, kita periksa motoriknya adalah kekuatan mengunyah, ya. Jadi di sini diperiksa musculus masseter dan musculus temporalis. Musculus itu otot masseter dan otot temporalis, ya. Itu untuk melihat kekuatan mengunyah. Kemudian yang kedua adalah sensoris, pemeriksaan sensori, yaitu sensasi raba, sensasi nyeri, sensasi suhu, ya. Dan yang ketiga refleks kornea, itu sensorik juga, ya. Dan ada tambahan refleks rahang, ya, atau refleks mandibula, itu dengan apa namanya refleks hammer refleks hammer, ya. Kemudian itu pemeriksaan untuk 5. Terus 7 motorik ada, sensorik ada. Motoriknya adalah ekspresi wajah. Jadi motorik yang otot. Dan sensoriknya adalah sensasi pengecapan, ya. Jadi manis, asin, dan asam, ya. Manis, asin, pahit, ya. Pahit, ya. Kemudian yang ke-8 vestibulocochlearis, atau nama lainnya adalah apa kalau yang lain? Nah, akustikus, ya. Vestibulocochlearis kalau di modul, jadi ada vestibularis dan cochlearis. Vestibularis keseimbangan, cochlearis pendengaran, ya. Pendengaran bisa dengan tes berbisik, bisa dengan garputalan. Sedangkan kalau apa namanya keseimbangan, ya nanti disuruh jalan, ya. 9 biasanya sama 10, glossopharyngeus dan glossopharyngeal atau dengan pagus. Yaitu untuk sensoris, yaitu refleks menelan, refleks gap atau refleks muntah, dan satu lagi uvula, pemeriksaan uvula, ya. Nah, jadi ada 3. Kemudian ada lagi sih di pangkal lidah, itu pemeriksaan asam, ya, asam atau apa, sensasi juga kayaknya, tapi biasanya sih cuma depan doang, ya. 3 aja yang diperiksa, refleks muntah, refleks gag, dan refleks uvula. Kemudian 11 adalah aksesorius, itu hanya motorik doang, kekuatan dari musculus sternocleidomastoid, ya. Jadi otot leher dan otot bahu, yaitu trapesius, ya. Dan 12 adalah pemeriksaan masih motorik. Gerakan lidah, ya. Oke, siapa yang mau jadi pasien? Yuk, kita demonstrasiin. Yuk. Itu ternyata biar nggak tidur, biar nggak ngantuk ya, Bu. ya. Apa? 11-12 motor. Bahu sama gerak lidah. Jadi biasanya pasien saya akan periksa yang keseluruhan 12 saraf kranial. Makanya saya minta pasiennya duduk. Ini misalnya karena pasiennya datang ke poliklinik neurologi, ya. Karena kalau pasiennya tiduran itu tidak semua nervus atau saraf kita bisa kaji. Contohnya misalnya keseimbangan nggak bisa, ya, karena pasiennya harus jalan atau harus berdiri. Makanya kita buat aja tadi kaji gitu. Baik, selamat pagi, ya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Nia. Saya hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik neurologi atau saraf, ya Pak, ya. Sesuai dengan keluhan Bapak datang ke poli saraf, yaitu di mengeluh katanya kemarin apa? Kebas, ya Pak, ya. Agak sedikit kebas sama hilang penciuman.
atau apa. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, coba lihat gelangnya. Nggak pakai gelang ya kalau ini. Coba sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nanti kita cocokin dengan rekam medis pasien ya. Baik, siapa namanya? Oh, kirain bunga tadi. Baik, dipanggilnya apa Pak? Abun. Baik Pak Abun, kita mulai dari pemeriksaan saraf ke-1. Nanti Bapak dengerin abah-abah saya ya, kalau instruksi saya, dan nanti kalau memang ada yang perlu dijawab gitu ya. Baik, Bapak pakai kacamata nggak? Tidak ya. Baik, kalau begitu dari mulai saraf pertama yaitu penciuman. Nah, Bapak ada masalah dengan penciuman? Misalnya lagi pilek Ya, atau lagi pilek ada. lagi pilek. Kalau lagi pilek nggak bisa diperiksa Pak. Udah sembuh. Oh, pileknya 2 hari yang lalu. Sekarang masih pilek sebenarnya ya. Ya udah 2 hari yang lalu ya Pak ya. Iya. Baik. Sekarang tolong supaya lebih sensasinya lebih ke cium, Bapak merem, terus tutup salah satu lubang hidung. Oke, ya. Nah, merem. Nanti saya akan memberikan bau-bauan ya Pak ya. Dan tolong sebutkan apa yang Bapak cium. Yuk, merem. Coba apa Pak? Kopi. Kopi betul ya Pak, tepat sekali. Kalau ada penciuman apa yang lainnya, kayu putih atau apa, pokoknya wangi-wangian yang semua orang tahu. Jangan diberikan misalnya Lada bisa nggak? Jangan, tidak boleh yang merangsang atau yang menguap, karena apa? Nanti bisa merangsang saraf kelima trigeminus ya. Jadi nggak boleh diberikan yang merangsang ya. Jadi yang kayak jeruk, mungkin kayu putih, pada tahulah semuanya supaya tidak salah persepsi ya. Oke, yang sekarang satu lagi Pak, ditutup hidung yang satu lagi. Nah, Bapak cium lagi. Apa yang kecium? Kopi. Masih kopi ya. Berarti udah bagus ya dua-duanya. Bapak bisa mencium kopi, bisa mencium tadi jeruk, dan juga kayu putih. Semuanya tepat ya. Baik, sekarang saya mau periksa saraf kedua, yaitu penglihatan. Nah, kalau di poliklinik ada Snellen chart, boleh pakai Snellen chart ya. Jadi lebih bagus gitu pakai Snellen chart. Kalau nggak ada, kita bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di sekitar kita yang memang si pemeriksanya juga kebaca. Jangan saya nggak lihat itu misalnya, tapi dimintain pasiennya suruh nyebutin. Jangan ya. Oke, misalnya, nah coba Bapak baca tulisan yang paling atas. Vital sign sheet. Nah, tuh, Pak. Kalau tidak ada tulisan, boleh papan nama yang ada di susternya ya, ataupun jam misalnya. Bapak bisa lihat jam berapa sekarang gitu. Mana nggak ada ya. Oke, misalnya ada jam. Terus kalau dia ada masalah dengan penglihatan, nggak bisa melihat dengan tulisan, maka bisa dengan jari. Bapak ini berapa? 2. Ini 3. Oke, kalau dengan jari juga nggak bisa, kita bisa dengan menggunakan lambaian tangan. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Oke. Kalau nggak bisa juga dengan lambaian, yaitu dengan menggunakan apa? Senter, ya, pen light. Jadi dengan senter dia bisa melihat nggak cahaya, gitu. Ya, itu berarti mengalami kebutaan. Oke, apa namanya, ketajaman penglihatan bagus ya, Bapak bisa baca. Di sini nggak ada? Ada di sini, Ibu. Ada. Center ada. Ada. Oke, sekarang yang kedua adalah lapang pandang. Bapak tolong ditutup salah satu mata dengan telapak ya, dengan tangannya seperti itu. Nanti saya akan menggerakkan jari ini dan kapan Bapak melihat? Kalau sudah melihat jari saya, Bapak katakan ya. Tapi mata yang kanan melihat ke saya. Ya, jangan lihat jari saya. Oke, lihat ke depan. Nah, saya akan gerakan. Nah, posisi jari kita harus jaraknya sama antara saya dan dia. Kalau dia terlalu ke depan,
terlalu dekat ke saya, pasti duluan si pasien yang melihat, atau kejauhan lebih ke pasien, saya yang duluan. Jadi harus di tengah-tengah ya. Oke, saya akan gerakan dan langsung katakan ya kalau sudah melihat jari saya. Iya. Udah, Iya. ulang lagi. Iya. Oke, nah itu. Nah, sekarang mata yang satunya tutup, kita pakai ini, ya. Ya. Kita sama ya kayak tadi. Iya. Oke. Sekarang masih lihat ke saya. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau sama-sama melihat si pemeriksa dengan pasien secara bersamaan berarti normal, ya lapang pandangnya. Tapi bila pasien si pemeriksa sudah melihat, pasien belum, dari jarak sini berarti dia ada anopsia, ya. Jadi tidak bisa melihat kalau lingkaran bulat separuhnya tidak bisa melihat. Nah, dengan begini. Tapi dengan begini dia si pemeriksa udah melihat, dia belum, berarti ada masalah. Nanti misalnya belum, terus akhirnya ke bawah, udah bawah banget baru lihat. Berarti dia seperempatnya dari lingkaran itu dia nggak melihat, ya. Jadi istilahnya kuadran anopsia, ya, di seperempatnya gitu, tergantung dari mana dia melihatnya. Oke, yang tadi yang satu, sorry, kalau ada kelainan tidak mencium sama sekali, apa istilahnya? Anosmia. Jadi baik mau universal cuma satu maupun bilateral dua-duanya, itu namanya anosmia. Seperti kemarin waktu COVID, ya, banyak yang tidak mencium gitu. Nah, itu mengalami anosmia. Kalau penciumannya kurang, namanya hiposmia, ya, hiposmia. Jadi dia kurang penciumannya. Itu bisa terjadi pada pasien yang lansia juga karena penurunan daya penciuman, ya. Kalau hiperosmia biasanya terlalu peka mencium sesuatu, atau bisa juga disebabkan karena gangguan kejiwaan, psikiatri, ya. Jadi dia mencium peka banget atau tidak ada sumber yang mengeluarkan aroma, tapi si pasiennya mencium, ya, atau yang disebut dengan halusinasi olfaktorius, ya. Jadi dia nggak ada sumber tapi dia mencium, ya. Terus ada lagi yang diberikan kayu putih, keciumnya bawang goreng. Itu parosmia, ya, mungkin ada sesuatu, ada lesi atau apa di otaknya. Nah, seperti itu, ya. Itu abnormalnya harus tahu gitu. Ini disebut apa, ini disebut apa, ya. Baik, kita lanjutkan ke yang dua tadi. Berarti Bapak bagus, ya, saraf keduanya. Kita lanjut ke saraf ke-3, 4, 6. Jadi saya akan memeriksa gerakan bola mata Bapak, ya. Yang pertama gerakan bola mata Bapak, ikuti jari telunjuk saya kemanapun dia bergerak. Nggak usah dengan kepalanya, cukup bola matanya aja. Oke, ikutin sini ke lateral, ya, ke atas, terus ke bawah, ini ke tengah lagi. Oke, ke sini, sini. Nah, kemudian ikutin. Oke, bagus, ya, bola mata Bapak. Jadi kita periksanya dari tengah, medial, ke samping, terus ke atas, ya, terus ke bawah, ke atas lagi, ke tengah, ganti.
Nah, ke kiri ya, ke medial, ke atas, ke bawah, ke atas, ke tengah ya, ke sini. Baru dideketin. Ya. Nah, jadi jereng ya. Ibu izin banget ya. Ya. Oke. Nah, itu gerakan bola mata. Nah, sekarang kelopak mata. Bapak lihat ke depan. Nah, lihat ini sampai 1 menit. Ya, kita inspeksi bagaimana palpebranya, kelopak matanya. Kemudian Bapak lihat ke atas ya, terus ke atas. Nah, kita lihat ya, ada ntar jatuh atau enggak ininya, kelopaknya. Oke, sekarang ke bawah sama ya, kita lihat itu selama masing-masing 1 menit. Untuk melihat apa? Untuk melihat apakah ada palpebra yang jatuh ya, atau yang disebut dengan ptosis. Kayak suruh ke atas dia agak gini nih gitu ya, jadi nggak bisa lihat ke atas, itu namanya ptosis ya. Tadi kalau gerakan bola mata, kalau tidak ngikutin jari namanya dia ke sini, yang satu ke sini. Kalau ini strabismus ya, atau ya ini ya bahasa medisnya strabismus ya. Oke Bapak, selanjutnya kita periksa mata Bapak ya. Jarum buntung apa? Untuk nanti pemeriksaan narkoba 5. Jarum buntung. Kok mati? Balik. Enggak. Benar. Coba Rasti, iya punya nyala nggak? Nyala nggak? Ini di sini ya. Lurus, lihat ke saya. Oke. Nah, dengan posisi dari baterai tidak boleh langsung dari sini, dari depan ke sana. Jadi nggak kelihatan mengecil atau membesarnya ya, miosis midriasisnya. Jadi dari bawah boleh ke atas atau dari samping ke tengah ya, ke pupianya. Jadi kelihatan midriasis maupun miosisnya. Nah, Kecil betul. refleks, berarti ada refleks cahaya atau refleks pupianya positif ya. Oke Bapak, sekarang selanjutnya saya akan periksa nervus kelima ya, yaitu kekuatan mengunyah ya, mengunyah nih. Bapak nanti tolong katupkan giginya seperti orang lagi mengunyah. Nah, kita pegang di masseternya, musculus masseternya. Itu berasa ada kontraksi ya. Dan kita periksa juga di temporalisnya. Nah, seperti ini ya. Berarti positif ya, ada kontraksi. Nah, kalau misalnya berasa lemah salah satu sisi, berarti ada masalah di nervus 5-nya, trigeminus. Nah, sekarang berikutnya ya Pak ya. Saya akan periksa sensasi, yaitu ada raba, nyeri, dan juga suhu. Pertama ada kapas, oke. Nah, kapas, saya akan sentuh, Bapak merem biar bisa merasakan ya, antara pipi kiri dan kanan sama enggak? Sama. Rasanya halus atau kasar? Geli. Halus. Halus ya. Bisa pakai yang kasar, bisa ya. Baik. Jadi udah bagus. Sekarang berikutnya mana tuh? Jarum. Besok aja Bu, besok aja Bu. Merah. Dia ditusuk pipi aku. Iya benar. Oh iya, tadi lupa ya, selain pipi juga ini, ya. Beneran geli. Ya. Oke, sekarang nggak ditusuk gini. Rasakan. Tusuk. Berasa?
Rasa? Merasa. Rasa? Apa? Tajam? Enggak. Enggak, maksudnya Iya, tajam. ada. Ya. Jadi itu untuk pemeriksaan nyeri ya. Apa namanya? Iya, ada sedikit merasakan linu. tajam atau enggak gitu. Oke, Bapak, bagus berarti sama ya kiri kanan. Sekarang dengan suhu itu ya kita celupin ke air panas atau es ya itu Ini aja diperiksa gitu. Jangan. Gitu ya. Baik, berarti udah bagus ya Pak ya untuk apa sensasinya. Nah sekarang saya akan pemeriksaan selanjutnya. Bapak lihat ke saya, lihat ke atas atau lihat ke atas. Nah gitu, itu pemeriksaan refleks kornea ya. Jadi disentuhkan ke bagian korneanya. Ada refleks mengedip atau enggak ya. Oke, Bapak, satu lagi pemeriksaan. Coba Bapak buka, dibuka aja. Nah, nggak usah mangap, buka. Nah, gitu. Kita inspeksi kalau ada stroke pasti agak mencong sedikit ya. Terus kita taruh di sini, tetap. Nah, gitu. Jadi ada refleks apa namanya cepet nutup gitu ya. Tuh, ini ya ibu nggak kida soalnya. Ini taruh terus digigit. Iya, tidak coba digituin. Ya. Nah itu refleks arahan ya. Baik, untuk nervus 5 bagus ya Pak ya semuanya. Sekarang masuk ke saraf ke-7 ya, 7. Coba Bapak senyum. Pada saat dia senyum kita perhatikan kiri kanan sudut bibirnya, lihat ya simetris atau enggak atau agak turun ke bawah. Bapak coba mencucu, bersiul bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya mencucu aja ya. Terus kembungkan pipinya. Kemudian Bapak ngernyit, nah kita lihat kerutannya. Kalau yang mengalami gangguan ini tidak terjadi kerutan di dahi ya. Mungkin pada saat menggembungkan pipi juga tidak mampu ya, atau kempes satu. Pada saat disuruh bersiul nggak mampu ya. Kemudian pada saat suruh tersenyum juga jatuh satu. Bersiul. Bersiul. Ya udah tadi suruh mencucu aja ya. Oke. Sekarang pemeriksaan kedua adalah Bapak julurkan lidahnya ya. Kemudian kita berikan kapas, bukan kapas, secari kertas, taruh di kertas tersebut terus taruh di bawah lidahnya gitu. Paham kan maksudnya? Jadi kertasnya di kertas kecil aja taruhin terus dilipat gitu supaya bisa naruh di lidahnya. Nah, dia suruh merasakan pahit, manis, atau asin, ya. Bisa pakai garam, pakai gula, ataupun pakai kopi. Baik, Pak. Bagus semua ya. Tapi tadi katanya apa kemarin keluhannya agak kebas ya. Terus ininya agak beda ya. Nah, itu mungkin ada sedikit gangguan pada saraf ke-7 ya. Baik. Selanjutnya ada pemeriksaan ke-8 Pak, yaitu mau memeriksa pendengaran dan keseimbangan. Nah, ini saya punya garpu tala ya. Ada 3 pemeriksaan. Tolong Bapak rasakan dengingan dari garpu tala ini. Rasakan, saya akan taruh di dahi Bapak. Nah, setelah ditaruh dengan saya getarkan nanti ada bunyi. Nah, Bapak dengerin di kedua telinga Bapak. Apakah ada perbedaan atau bisa merasakan, bisa mendengar mana yang lebih panjang? Ya. Oke. Boleh merem kan? Boleh merem. Boleh kalau mau mendengar lebih itu kan fokus. Kedengaran Pak? Atau enggak? Kedengaran enggak? Kurang kencang ya, Pak? Kurang kencang. Oke.
bisa membedakan mana yang lebih panjang? Headset sih. Iya ini Bu. Coba rasakan lagi ya. Ini ketebelan sih. Kedengeran? Coba rasakan, ada nggak perbedaan kiri atau kanan? Bu habis Bu. Habis. Tapi ada nggak? Merasakan nggak? Dua-duanya ngerasa. Ngerasa dua-duanya, tapi merasakan ada yang lebih terdengar atau enggak? Tadi itu di sini. Pas tadi di sini. Iya kayaknya iya ada beberapa salah deh Bu. Kalau yang normal tes Weber itu namanya tes Weber ya. Jadi untuk mendengarkan rambatan atau rambatan tulang kiri dan kanan ya. Kalau yang normal dia tidak bisa membedakan mana yang lebih kenceng atau antara kiri dan kanan. Itu yang normal. Kalau misalnya dia mengalami kok yang kanan lebih panjang ya, berarti dia mengalami tuli konduktif. Iya Bu, kayaknya yang kedua deh. Soalnya bingung. Bu, suruh pemeriksaan lanjut, Bu. Apa ini? Tapi misalnya nanti udah diketahui dia ada gangguan di tuli kanan misalnya, tadi di tuli kiri misalnya ya, dia mendengarkan lebih panjang di tuli kanan ya, kanan, berarti dia tuli konduktif. Ternyata misalnya memang dia mengalami gangguan pada telinga kanan. Tapi apabila dia mendengarnya lebih panjang ke telinga yang sehat, berarti tulinya tuli sensori gitu ya. Ya. Coba one more. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ini Bu, panjang ya. Bisa? Berarti ada masalah tuh di kuping. Oke, nah itu tes Weber ya. Jadi kita harus jelasin apa sih yang harus dia sampaikan ke pemeriksa. Jadi misalnya, Bapak, saya akan taruh garpu talai ini yang sudah saya petik, misalnya ya, atau getarkan, dan Bapak coba rasakan ada perbedaan nggak antara kiri dan kanan, dengingannya, ada yang lebih kuat atau enggak, gitu aja. Nanti kalau dia bilang, sampaikan nggak bisa, sama aja, nggak bisa yang membedakan mana yang lebih kuat, berarti dia normal. Ya, itu Weber. Jadi Weber itu untuk memeriksa Keseimbangan. bukan keseimbangan. Apa? Rambatan ke tulang. Rambatan ya, antara rambatan tulang kiri dan telinga kanan. Ya. Nah, yang kedua, Bapak, saya akan petik lagi ini sampai bunyi berdenging dan saya akan taruh di belakang telinga Bapak. Nah, kalau Bapak sudah tidak mendengar lagi bunyi dengingan di sini, Bapak bilang, Bapak acungkan tangan atau telapak tangan gini, atau bilang iya misalnya, tidak gitu. Ya, boleh bilang tidak, boleh gini. Ya, kalau sudah tidak mendengar. Oke. Nih. Dan dan saya nanti akan pindahkan ke depan. Ke depan, Bapak misalnya dengar lagi, ya dengar. Oh berarti merem ya Bu? Merem. Misalnya di sini, ya, di sini udah nggak mendengar begini. Terus saya pindahin ke sini, Bapak mendengar, turunkan. Gitu. Ya. Tapi kalau tidak mendengar, tetap aja begini. Oke. Terus? Oke. Nah, itu orang. Oke, artinya ini sama ya, kiri kanan.
biar kelihatan ya sebelah sana. Gimana sih tadi tuh? Kalau nggak dengar. Kalau nggak dengar. Nggak dengar gini. Kalau misalnya dengar lagi turun. Oh iya. Oke. Nah, dengan mendengar aja ke depan artinya udah normal. Jadi Rine, ini tadi pemeriksaan Rine itu untuk melihat perbedaan hantaran antara tulang ya, hantaran tulang dan udara. Mana yang lebih kuat? Yang normal adalah hantaran udara lebih kuat ya. Jadi kalau cara pemeriksaannya makanya tadi ditaruh di belakang telinga, di tulang mastoid di sini. Kalau dia sudah tidak mendengar, kemudian kita pindahkan ke sini, dia mendengar, berarti dia normal. Karena hantaran udara lebih lebih panjang daripada hantaran tulang. Gitu. Gitu. Ini nanti dari sini ya, mastoid, terus pindahin ke lubang itu meatus externus ya. Jadi lubang di telinga luar. Oke. Bagus ya Pak ya pemeriksaan yang kedua. Sekarang pemeriksaan ketiga. Saya akan taruh di belakang telinga Bapak. Kalau sudah tidak mendengar, sama angkat tangan ya. Oke. Nah, kalau sama, saya masih dengar. Iya Bu. Iya Bu. Masih dengar. Coba deh. Saya deh, ngomong deh. Coba agak Masih lama tuh tadi. Jadi ini nih. Udah ada Bu. Oh, masa? Masih. Ya. Oh ini enggak, udah enggak ada tuh. Udah kenceng deh Bu. Hah? Oh gitu. Masa? Gitu. Ya, itu emang nggak kelihatan ya, ya. Nah, jadi itu swabah namanya, pemeriksaan swabah itu untuk melihat perbedaan antara pasien dan juga perawat. Jadi kalau dia bilang sudah tidak mendengar ya kita dengerin lagi. Kalau memang sama-sama kita tidak mendengar berarti normal. Tapi kalau misalnya kita masih mendengar berarti dia lebih pendek ya, nilai ininya tesnya ditulis lebih pendek daripada meriksa ya. Nah, baik. Kalau ada garpu tala, kalau nggak ada berarti dengan tes berbisik ya. Kita bisikan satu kalimat dan pasien suruh mengulang kalimat tersebut. Apakah dia bisa atau enggak ya, sama kiri kanan. Oke, Pak. Selanjutnya pemeriksaannya, Bapak berdiri menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Nah, yuk sekarang jalan di tempat selama 15 detik ya. Yuk. Mulai. 1 2 merem matanya, sorry, merem. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Cukup. Nah, kalau tidak ada masalah berarti normal keseimbangannya. Tapi kalau biasanya ada masalah di keseimbangan, dia akan terhuyung-huyung atau jatuh. Makanya kenapa kita di belakangnya, supaya kita siaga. Kalau dia jatuh atau apa tinggal ditangkap gitu
ya. Tapi kayaknya kalau dia jatuh Ibu. Oke, nah itu bisa ya dengan cara jalan di tempat. Oke, duduk lagi Bapak. Nah, sekarang selanjutnya saya akan periksa nervus atau saraf ke 9, 10 ya Pak ya. Coba Bapak, ini dulu. Bapak telan, menelan ludah. Nah, kalau dia bisa menelan ludah, ya berarti suruh menelan ludah. Atau kalau ada air minum, dia suruh minum. Kita periksa kontraksi di lehernya. Atau kalau cowok mah, kamu nggak ada jakunnya ya? Ada Bu. Coba nelan. Nelan. Nah, kan kelihatan ya. Berarti ini refleks menelannya bagus. Kalau yang jelek ya nggak ada gitu ya. Refleks menelannya lemah. Baik, berikutnya coba Pak buka matanya. Buka mulutnya. Katakan A. Nah, kita lihat uvulanya ya. Kalau dia bilang katakan A, biasanya terangkat. Jadi lidahnya yang tadinya ketutupan ya sama lidah, jadi naik ke atas ya. Uvulanya bergetar di tengah-tengah. Kalau ini ada masalah, dia akan mencong ke arah sisi yang sakit ya. Kemudian berikutnya kita suruh buka mulutnya dan kita sentuh pangkal lidah yang paling ujung, refleks muntah ya. Biasanya kalau ditaruh di gini dia muntah, berarti refleks muntahnya positif ya. Nah, seandainya refleks muntah, refleks menelannya tidak ada atau terganggu, apa yang akan terjadi pada pasien? Resiko aspirasi. Betul, resiko aspirasi ya, betul sekali. Jadi kita harus segera melaporkan ke dokternya bahwa saraf ke 9, 10 atau nervus 9, 10 dia mengalami negatif atau tidak normal ya, gangguan. Berarti kita kolaborasi untuk pemasangan ya, karena takutnya aspirasi. Baik Bapak, berikutnya pemeriksaan saraf ke 11 ya. Coba sekarang Bapak lawan, tangan saya akan saya taruh di salah satu pipi Bapak dan Bapak lawan ya. Yuk, lawan ke arah kiri. Nah. Oke, satu lagi. Nah. Jadi apa? Untuk meriksa muskulus sternocleidomastoid. Jadi sternocleidomastoid ini otot untuk menopang kepala. Jadi tadi kalau kita taruh dia bisa kuat ya, melawan, berarti ininya bagus ya. Karena biasanya orang stroke itu akan jatuh gini ya, satu. Ya. Nah sekarang otot bahu. Bapak coba naikin bahunya. Nah kita tahan ya. Jadi untuk melihat kekuatan trapesius. Jadi biasanya ya, orang stroke kan biasanya begini kan, jatuh ininya, jatuh ini. Jadi saraf ke-11 bagus ya. Bapak udah sampai saraf ke-11 bagus ya. Baru tadi aja tidak normalannya. Sekarang saraf terakhir 12. Coba Bapak keluarin lidahnya. Nah, dari sini kita inspeksi apakah lidahnya mencong ke arah yang sakit atau pendek ya. Panjang yang panjang Pak, nah, gitu. Terus sekarang dorong pipi dengan lidah. Satu lagi. Oke, putar-putar lidahnya. Nah, bisa ya. Nah, itu berarti bagus. Nervus ke 12. Seandainya lidahnya mencong ke arah yang sakit atau pendek atau lemah pada sisi kanan, pasiennya akan mengalami apa? Stroke. Iya, dysarthria. Ngomongnya pelo cadel. Ya. Oke, Bapak, udah selesai pemeriksaannya. Bapak bagus ya, cuma tadi ada sedikit di saraf ke-8 nih Pak ya, kurang mendengar
bukan kurang mendengar, lebih panjang di sebelah kanan ya. Sebelah sono katanya panjang. Nanti Bapak bisa dikonsulkan sama dokternya ke Poli THT ya. Baik, terima kasih Bapak. Bisa melanjutkan duduk di sana nunggu dipanggil dokter ya. Nah, itu pemeriksaan 12 saraf kranial ya.